Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat secara serentak di sejumlah wilayah Jawa Bali atau PSBB Jawa Bali pada 11 hingga 25 Januari 2021. Dan untuk mengetahui mekanismenya sudah bersama kami ada PLT Wali Kota Surabaya, ada Bapak Wisnu Sakti Buwana. Selamat siang Pak Wisnu. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Wisnu, bagaimana tanggapan terutama pemerintah Surabaya menanggapi adanya PPKM ini, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat? Ya, secara prinsip memang sebetulnya yang terjadi di Surabaya ini sudah menyerupai dengan yang disampaikan instruksi Mendagri. Artinya perwali kita, perwali 67 terakhir, itu memang sudah mengatur semua pembatasan itu. Ada perbedaan yang signifikan, itu hanya pada jam mal atau pusat perbelanjaan yang kita atur jam 22, di Mendagri ini menjadi jam 19. Kemudian juga pembatasan kapasitas yang selama ini 50% untuk rumah makan, warung, restoran, itu menjadi 25%. Dan WFH 75%. Tiga item utama ini sebetulnya ada perbedaan dengan Perwali 67. Sehingga kita harapkan memang di masyarakat Surabaya tidak perlu panik ataupun trauma. Karena memang selama ini yang terjadi sudah hampir sama dengan yang kita lakukan. Tinggal kita pengetatan protokol kesehatan. Nanti kalau itu WFH 75%, saya sudah sampaikan ke Pak Mendagri lewat Dirjen Oda kemarin, bahwa WFH 75% bagi pejabat pemerintah kota ini yang WFH 75% yang tidak punya komorbid beresiko tinggi itu akan tetap masuk, tetapi membantu petugas di lapangan untuk memantau pasar, memantau kampung-kampung, karena dengan WFH 75% otomatis banyak warga yang ada di rumah dan kita tidak berharap kampung itu jadi ramai, jadi mengabaikan protokol kesehatan, karena budaya cangkruan di Surabaya itu kan luar biasa. Ini yang kita khawatirkan, makanya pemantauan di kampung-kampung, di pasar-pasar tradisional ini akan kita kuati lagi. Kemarin kita sudah rakor dengan jajaran TNI Polri. Pengalaman kita PSBB yang awal-awal dulu memang tenaga TNI Polri sangat kurang, sehingga akhirnya kita bantu dari Linmas, Satpol PP, juga nanti para pegawai pemerintah kota yang sedang WFH 75% yang tidak punya komorbid tetap masuk dengan berada di lapangan membantu petugas lapangan. Kita punya 600 lebih pasar tradisional yang harus kita pantau, karena kemarin evaluasi kita memang titik krusial itu ada di pasar tradisional yang biasanya kerumunan terjadi, banyak yang tidak pakai masker. Nah, tapi hari-hari terakhir yang kemarin kita rakor dengan BNPB juga, dengan Pak Mendagri, Pak Menkes, Surabaya alhamdulillah sudah 88% warganya mematuhi protokol kesehatan. Ini yang terus kita tingkatkan, karena Surabaya ini sebenarnya sudah mulai zona oranye menuju kuning. Nah, tapi karena memang ini pemberlakuan ini dari pusat, dari Jawa dan Bali, ya kita akan tetap persiapkan itu secara matang. Dan kita juga himbau kepada masyarakat tidak perlu panik, karena kegiatan-kegiatan yang terjadi selama ini di Surabaya itu tidak akan jauh berbeda. Oke, Pak Wisnu, kalau 88% warga Surabaya ini sebenarnya sudah patuh dengan protokol kesehatan, kemudian juga status oranye menuju kuning, berarti ini artinya sebenarnya kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebenarnya tidak sesuai dengan Surabaya. Tanggapan Anda? Betul. Betul, makanya kemarin saya kan sampaikan, kalau nanti rakor, saya nanti jam 1 ada rakor dengan Bu Gubernur, kita akan sampaikan, sebetulnya kita pertanyakan kenapa kok Surabaya ikut masuk. Memang hari ini bor ICU kita itu 100%. Dan kapasitas rumah sakit yang di luar ICU itu juga terisi sekitar 84%. Tapi yang mengisi itu 50% warga di luar Surabaya. Artinya kita jadi rujukan memang karena kita ibu kota provinsi. Ya, ini menjadi tanggung jawab kita semua memang. Nah, sehingga kita berharap kemarin kita usulkan kalau Surabaya itu mestinya tidak perlu PSBB seperti ini, tetapi justru yang penting itu yang daerah-daerah zona merah agar tidak nanti warganya karena perawatan di daerah kurang sehingga larinya ke Surabaya. Jadi contoh kayak Lamongan, Ngawi, Kabupaten Blitar yang hari ini zonanya zona merah. Ini harusnya juga ikut diterapkan PSBB agar tidak juga nanti Surabaya jadi tumpuan lagi. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan, saya usulkan kepada Gubernur untuk membuka lagi rumah sakit lapangan di daerah-daerah itu agar tidak semua merujuk ke Surabaya. Oke, Pak Wisnu, apakah jangan-jangan nantinya dengan kondisi yang sudah Anda jelaskan tadi, jangan-jangan nantinya warga Surabaya tidak akan mematuhi peraturan PPKM ini, Pak Wisnu, karena merasa bahwa
ya Surabaya memang tidak seharusnya diterapkan PPKM ini. Tidak lah, karena saya yakin warga Surabaya pasti support itu. Artinya kita sudah mulai sampaikan edaran dan kita berikan pemahaman ke warga Surabaya mulai sejak kemarin sebetulnya bahwa PPKM kali ini itu bukan kayak PSBB yang di awal. Justru PPKM ini sudah hampir sama dengan kondisi saat kita sekarang ini seperti saya tadi dijelaskan. Penegakan Perwali 67 itu sebenarnya hampir sama dengan PPKM aturannya. Tinggal tadi ada 3 item besar yang memang berbeda. Itu nanti kita atur dalam keputusan wali kota. Dan itu ada jangkanya hanya 2 minggu sesuai dengan instruksi Mendagri. Nah, itu yang perlu kita berikan pemahaman di warga sehingga sambil kita pantau juga di bawah, di perkampungan, di pusat-pusat perbelanjaan, di kafe, di mall, itu agar nanti kapasitasnya dari evaluasi kita yang kemarin 50% itu kan banyak bangku disilang saja. Tapi begitu pengunjung ramai kan mereka tidak berani menolak, yang bangku silang tetap diisi. Nah, evaluasi kita yang seperti ini nanti kalau kapasitas 25%, bangkunya yang disiapkan hanya 25%. Jadi tidak ada lagi yang disilang, tapi bangku yang tersedia hanya 25%. Sehingga mereka mau tidak mau harus menolak kalau sampai pengunjungnya lebih dari 25% kapasitas. Dan itu kita harapkan juga warga Surabaya lebih banyak beli dan makan di rumah, itulah. Baik, tapi mau tidak mau juga pemerintah Surabaya harus menerapkan PPKM ini. Kemudian nanti bagaimana mekanismenya, Pak? Ya, sebenarnya kita sudah siap secara teknis. Jadi kemarin rakor kita juga sudah kita siapkan semua. Hari ini pasca nanti rakor dengan Bu Gubernur juga kita akan gelar lagi persiapan besok dan lusa itu untuk kita mencoba melihat sambil melihat persiapan dari semua tempat-tempat kerumunan, artinya kayak restoran, kafe, warung ataupun pusat perbelanjaan, kesiapan mereka menerapkan protokolnya sesuai dengan aturan instruksi Mendagri ini dan perubahan dari Perwali 67 dengan tambahan keputusan wali kota nantinya. Nah, itu yang kita lihat. Sambil kita ini Lurah Camat sudah saya perintahkan dari 2 hari yang lalu untuk memberikan sosialisasi ke warganya lewat RT RW. Kampung-kampung tangguh di Surabaya yang terbentuk ini kan ada 1.298 yang terbentuk. Kemarin sudah kita bantu 600 lebih kampung tangguh yang terbentuk, sudah kita berikan bantuan untuk mereaktivasi kembali kampung tangguh, ikut menjaga kampungnya. Nah, ini sosialisasi ini sudah berjalan masif. Saya pikir semuanya bisa kita laksanakan. Ya. Baik, Pak Wisnu, yang paling penting bagaimana semua pihak bisa mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Pak Wisnu untuk waktunya bersama kami. Selamat siang.